challenge dari Profesor tentang sistem, merubah sistem dan sebagainya. Saya juga menganut ini Pak, struktural fungsional. Jadi saya percaya sistem, tapi saya percaya aktor juga. Antara aktor dan sistem itu memang berdialektika. Ada sistem yang bagus, tapi kalau aktornya memang buruk, itu keluarannya bisa juga berkurang jadi buruk. Tapi ada sistem yang buruk, tapi aktornya bersih, bagus, dan kemudian berani demi keadilan, dia bisa menghasilkan output yang bagus. Yang menarik itu adalah kalau aktor bisa menciptakan sistem, bisa membuat sistem. Nah karena itu saya bukan mengajak, tapi berhati-hati dalam menetapkan pilpres nanti. Karena pilpres itu aktor, presiden itu aktor, dan aktor bisa bikin sistem. Nah, jadi ini parah ini. Kalau kita salah pilih, kita bisa parah. Jadi itu cuma challenge saja. Bahkan ada yang sistemnya klub seperti itu, tapi dia berani keluar dari situ dan dia dia mengambil risiko untuk itu. Hal seperti ini saya rasa baik. Saya pernah jadi pejabat pemerintah juga, dan saya banyak melakukan itu diskresi. Karena keberanian aktor itu kadang-kadang bukan hanya tidak ada harus di dalam sistem, ada yang memang nggak ada aturannya Pak. Ya nggak ada aturannya sehingga pejabat atau yang boleh mengambil peraturan dia bikin peraturan. Dasarnya memang nggak ada dasar, ini diskresi. Dan diskresi itu Pak. Tidak ada undang-undang mengatur atau pasal-pasal dalam undang-undang tidak cukup mengatur, maka diambil diskresi. Dan diskresi itu sejauh itu bagus dan betul-betul jujur, diuji di mana menang. Saya pernah bikin peraturan, diuji oleh Mahkamah Agung, di judicial review oleh orang yang tidak suka. Kalau itu pengusaha lah, kira-kira pengusaha tentang TKI, menang lah. Diuji sampai ke Mahkamah Konstitusi, dicoba ngambil di atasnya lagi untuk menghapuskan peraturan yang saya buat, kira-kira menang juga. Karena memang niatnya benar gitu. Waktu itu soal perlindungan kepada pekerja pelaut waktu itu. Jadi menurut saya aktor penting, sistem juga penting. Nah, terkait dengan ini kita adalah aktor nih. Kita ini aktor dalam sebuah sistem ketenagakerjaan. Nah, menurut saya kita ini penting untuk menghasilkan output besar ya, bagi perubahan keadilan dan kesejahteraan bagi buruh kita. Nah, aktor kita tadi bagus kita dari Pak Darto. Ya aktor-aktor ini penuh kekuatan supaya ide-idenya kemudian bisa menimbulkan perubahan. Itu dasarnya forum ini saya mengapresiasi, kita tepuk tangan buat forum ini. Nah, soal jumlah Pak, soal jumlah itu saya nggak terlalu yakin angkanya menyusut, nggak terlalu yakin karena begini, kita punya data yang diverifikasi oleh dinas dan Depnaker. Misalnya RTMM 220.000 itu pasti langsung kan Pak, per PU-nya berapa ada, CAP juga pasti punya. Pak Alif itu juga sama, ada 250.000 se-Indonesia ya. Kemudian pertanian perkebunan di SPSI itu kira-kira 500.000-an. Karena dari Sabang sampai mereka di hutan ada tuh kebun sawit, anggotanya 8.000, 90.000 anggotanya. Itu baru dari 3 aja udah hampir 1 juta. SPSI kan federasi yang ada di SPSI dari 13 lainnya, belum Kesatuan Pelaut Indonesia. Itu datanya kecil. Ada 120.000 pelaut di luar negeri. Itu anggota KPI. Belum yang di dalam negerinya. Pelabuhan TKBM itu kan semua, ya maaf lah, mayoritas SPSI lah ya. Itu 83.000 anggota. Itu ada, kalau pada tengah pelabuhan ada orang kerja. Itu anggota serikat buruh. Kalau nggak SPM, serikat kerja maritim biasanya, atau serikat kerja transport, ya itu. Jadi kalau saya jumlah di SPSI aja lebih dari setengah mungkin. Belum cap yang bapak ini pasti punya berapa ratus ribu, jadi nggak mungkin 2,7 juta, nggak mungkin. Bumira ada 150 sampai 200.000, wah ini 250.000. Jadi mungkin itu banyak Pak menurut saya ya. Nah kita kadang-kadang mau dikecilin, jadi kita jangan makan sama orang yang kecil-kecilin kita. Bisa begitu ya. Jadi itu Pak, saya mohon maaf banget ya mengenai angka, karena saya itu di internal saya Pak. Pasti Bapak besar
Jadi sebenarnya jumlah kita besar, mungkin ya saya tahu apakah sama dengan dulu atau paling tidak Bangkok, Thailand itu 27% manufacturing. Kemudian Myanmar yang negara baru kemarin itu 25%. Ya, sumbangkan manufacturing terhadap bercontoh teknologi olahan ya, terhadap PDB. Kemudian Singapura itu 21%, Malaysia 23%, kita 19%. Artinya ada yang salah, kenapa kita banyak orang, banyak yang bisa kerja, tapi kok sedikit. Ada kebijakan yang keliru, kita doyan impor. Nah, sebenarnya kita kalau kebijakan pakai jadi penting. Gerakan dulu membangun gagasan juga, gagasan yang sama, termasuk juga nanti soal jaminan-jaminan itu. Nah, kalau supply demand pekerja dan kesempatan kerja itu jomplang, itu akan disebut Karl Marx terjadi. Kita nggak usah menjadi komunis atau menjadi Marxis untuk menyatakan bahwa kalau terjadi jomplang maka buruh akan rugi. Nggak usah jadi Marxis loh. Jelas kok, yang minta kerja 1 juta, yang ada cuma 500.000 masih ditawar rendah gitu. Tapi kalau 1 juta lapangan kerjanya 900.000, wah itu tinggi bargain kita. Nah, kira-kira begitu. Outsourcing, kontrak itu kan ujungnya begitu karena memang supply yang ada, penyerapannya terus sedikit. Nah jadi usul saya gerakan dulu menyampaikan gagasan bangun industri nasional, batasi atau dulu ada istilah bagus itu substitusi impor, ya kan? Itu bagus banget tuh zaman Orde Baru, jangan Orde Baru bilang jelek semua. Mungkin itu bahwa impor yang bisa kita bikin sendiri kita impor, kan kurang asal banget negara ini. Nah itu yang kedua, soal keadilan sebagai sebuah bangsa. Menurut saya ini jawab soal robotika dan teknologi ya. Jadi robotika itu ide dasarnya karena nggak ada orang. Dulu tuh begitu. Kalau ada sih ada robot di Jepang, dia nggak punya orang. Orang itu habis. Jadi waduh gila bu, nggak ada yang layani ini. Akhirnya dia bikin. Nah kalau di negara yang banyak orang dan sejauh bisa dilayani oleh orang dan akhirnya menimbulkan keadilan bagi masyarakat lokal di situ, ya pakai orang. Kalau diganti robot, pemimpinnya ganti. Contoh pabrik rokok. Pabrik rokok, saya menghormati di beberapa pabrik rokok, satu mesin itu bisa menggantikan 7.000 pegawai. Terus saya tanya, terus kenapa nggak dipakai ganti mesin semua sehingga bisa membedakan? Ya nggak bisa. Lo kerja di negara gua, lo kerja di tanah gua, lo kerja di bangsa gua. Kan begitu jawaban. Lo dapat untung gede. Lo pengen keuntungan lo bagi-bagi terima kasih banyak-banyak. Kalau nggak lo nggak usir, nggak boleh kerja di sektor itu. Itu negara. Jadi boleh itu. Lo dapat untung juga, lo gaji 7.000 orang, lo dapat untung juga sekian T. Tapi kalau lo ngecat ganti robot itu sekian T, lo serakah. Lo nggak boleh serakah ke negara Pancasila. Itu kira-kira gitu. Lo nggak boleh serakah ke negara Pancasila karena ini negara Pancasila. Masih ikut. Nah itu pemimpin-pemimpin seperti itu yang akan membangun keadilan setelah tadi konsep besarnya itu diturunkan. Jadi kita masih perlu berjuang. Dan data ILO, labor revenue itu artinya gini, modal bersekutu dengan tenaga kerja, menghasilkan barang, menghasilkan uang. Revenue dari penjualan itu, itu di ASEAN 5 kita paling rendah. Itu cuma 39% balik ke tenaga kerja, yang lebih dari 60% balik ke modal. Di Filipina, di Bangkok itu udah di atas kita semua. Artinya kalau kita naiknya dari 9, 40, 43 itu artinya pendapatan buruh naik. Karena itu gerakan buruh masih penting gitu seperti itu. Jadi menurut saya begitu. Jadi itu data itu. Jadi tetap terima kasih sekali lagi Pak Darto, forum ini bagus. Kalau dulu ada MPBI, saya men-trigger aja karena itu sangat mendesak. Bagaimana kalau pertemuan KTM menghasilkan resolusi bubur?